Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 anak-anak. Luar biasa, semoga selalu semangat bertemu lagi dengan Bu Miftahul Jannah. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan dalam materi pembuatan hiasan busana, kita fokuskan pada pembuatan sulaman bayangan. Baiklah, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan ke-9 pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran untuk hari ini melalui kegiatan demonstrasi, diskusi, dan ceramah. Saya berharap kalian mampu memahami, membedakan, menyimpulkan, merangkum, maupun membuat sulaman putih atau sewarna, yaitu sulaman bayangan, secara mandiri, percaya diri, rasa ingin tahu, serta rasa tanggung jawab. Masih ingatkah pertemuan kita yang ke-8 anak-anak? Kita masih membahas sulaman putih atau sewarna. Kalau minggu yang lalu atau pertemuan ke-8 kita membahas tentang sulaman Reselier. Hari ini kita masih membahas sulaman putih, yaitu sulaman bayangan. Kita fokuskan pada sulaman bayangan. Apa itu sulaman bayangan? Mari kita bahas materi untuk pertemuan pagi hari ini. Saya masih memberi tabel bagan ini ya anak-anak, bagan atau skema dari sulaman. Ya, sulaman itu terbagi menjadi dua, sulaman sewarna dan sulaman berwarna. Sulaman sewarna bisa disebut sulaman putih, itu terdiri dari 4 yang sudah kita bahas, yaitu sulaman Inggris dan sulaman Reselier. Yang hari ini adalah kita bahas yang nomor 3, sulaman bayangan. Apa itu sulaman bayangan? Kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Sulaman bayangan merupakan jenis sulaman yang cukup unik. Ya, kenapa kok disebut unik? Karena hiasannya diperoleh dari bayangan suatu motif yang diisi dengan tusuk flanel. Sulaman bayangan ini anak-anak, ya, bahan yang digunakan harus tembus terang, ya, atau transparan. Bisa nanti kalian pada saat praktek memilih kayak kain paris, chiffon, organdi, organza. Intinya bahan praktek yang dipakai yaitu bahan yang tembus pandang, tembus terang atau transparan, ya. Tidak boleh menggunakan bahan yang tebal, ya, karena kita sangat fokuskan pada hasil dari tusuk flanel tersebut. Ya, apabila kamu menggunakan bahan yang tebal, secara otomatis tusuk yang dihasilkan tidak ada bayangannya. Ya, sedangkan kita tahu keindahan dari sulaman bayangan ini adalah dari bayangannya tusuk flanel tersebut. Kemudian tusuk hias yang digunakan yaitu ada 2, anak-anak, yaitu flanel, ya. Tidak boleh menggunakan tusuk selain flanel. Misalnya saya ingin menggunakan tusuk pantai misalnya, itu tidak boleh. Karena sulaman bayangan cirinya adalah menggunakan tusuk flanel dan menggunakan tusuk tikam jejak untuk motif garisnya. Misalnya motif batang, ya. Motif garis-garis itu baru menggunakan tusuk tikam jejak, ya, atau tusuk tangkai, ya. Kemudian benda yang biasanya dihias anak-anak bisa berupa blus, kebaya, ya,
lainan rumah tangga, ya, alas bagi, selendang, kerudung, jilbab, tirai, ya, itu biasanya menggunakan sulaman ini. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Mengapa sih sulaman bayangan itu banyak diminati? Ya, kita tahu sendiri daerah kita Pasuruan, terutama di Bangil, sulaman bayangan ini banyak diterapkan, ya. Tempatnya banyak yang di Bangil ini banyak yang membuat, ya. Kita sering melihat jilbab-jilbab itu banyak menggunakan sulaman bayangan. Kenapa? Karena diminati motif hiasannya, ya, pada sulaman bayangan ini umumnya tidak terlalu lebar. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dari sulaman bayangan. Ya, motifnya itu sedang, tidak terlalu lebar besar, tapi dia memiliki motif yang sedang. Selain terlihat indah, bentuk motifnya yang tidak terlalu besar menjadikannya sangat mudah untuk dibuat tanpa harus menggunakan mesin sulam, ya, khusus untuk mengaplikasikan jenis sulaman ini. Anak-anak, sulaman bayangan ini murni 100% menggunakan tangan, bukan menggunakan, ya, membutuhkan mesin sulam yang lain, tapi 100% ya dibuat dibantu oleh tangan kita nanti yang membuat, bukan menggunakan mesin, bantuan mesin seperti itu. Karena pembuatannya sangat mudah anak-anak. Oke, macam-macam teknik, ya, tusukan untuk sulam bayangan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, sulaman bayangan itu jenis tusuknya menggunakan aplikasi sulaman apa saja. Yang pertama, tusuk bayangan atau tusuk flanel, ya. Saya yakin kita sudah bahas pada pertemuan pertama, kedua, ya, sampai berapa pertemuan itu saya masih ingat kita sudah membahas dasar tusuk, ya. Ada 15-an, ya, tusuk dasar. Itu salah satunya adalah flanel. Silakan nanti kalian bisa membukanya lagi atau di video tutorialnya Bu Miftah. Oke, yang pertama adalah yang digunakan tusuk bayangan atau tusuk flanel. Sudah tidak perlu saya jelaskan di sini cara membuat tusuk flanel, ya. Insya Allah saya yakin anak saya, siswa saya mampu membuat tusuk flanel sebagus mungkin. Yang kedua, ya, tusuk yang digunakan adalah tusuk tangkai atau tusuk tikam jejak. Sama, ini sudah saya berikan, ya, di mana tentang kalian mengenal berbagai macam tusuk dasar. Salah satu yang digunakan untuk sulaman bayangan adalah yang kedua, yaitu tusuk tangkai atau tusuk tikam jejak. Di mana tusuk ini khusus dipakai, ya, pada saat kalian membuat kayak garis-garis, ya, kayak tangkai seperti itu. Untuk motif bunga, ya, atau motif yang dekoratifnya kalian wajib menggunakan tusuk flanel, bukan tusuk tangkai atau tikam jejak ini. Tusuk tangkai tikam jejak ini khusus untuk garis, ya, membuat garis, kemudian membuat kayak tangkainya, hanya seperti itu. Saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana tusuk tangkai itu seperti apa, karena saya yakin kalian sudah ingat, ya, sudah mempraktekkan betul bagaimana tusuk dasar, salah satunya tusuk tangkai atau tikam jejak tersebut. Baik, kita akan mengenalkan bagaimana sih cara membuat sulaman bayangan itu anak-anak.
Pada dasarnya awalnya mungkin sama semua ya. Pada saat kita membuat sulaman, langkah pertama kita harus menyiapkan pola ya yang akan dibuat pada kertas yang telah disediakan sebelumnya, atau di sini adalah motif. Kita harus siapkan motifnya seperti apa nanti sulaman bayangan yang akan kalian buat. Berikutnya ya, setelah kita membuat motifnya, kita harus menjiplak ya. Menjiplak atau bisa meradar pada bahan yang kita tentukan. Ya, posisinya ada di mana sulaman bayangannya, mungkin pada bahan tersebut, bisa di atas, di tengah, di ujung, seperti itu. Jadi kalian bentangkan motif yang telah disiapkan di atas kain, kemudian jiplak atau pindahkan pola ke kain dengan menggunakan bantuan kertas karbon. Yang ketiga, kita sudah mulai proses anak-anak, mulailah melalui sulaman dengan mengaplikasikan teknik tusukan mengikuti pola yang ada pada kain. Nah, baru kita akan yang ketiga ini, kita harus sudah proses membuat tusuk flanelnya sesuai dengan motif yang kita jiplak tadi. Oke, seperti gambar itu dimulai tusuk flanelnya. Pada gambar bagian kiri itu adalah proses pada saat penerapan tusuk flanel, sedangkan yang bagian kanan itu hasil akhir sulaman flanel tersebut. Ini adalah yang sebelah kanan itu bagian baik kain ya. Yang sebelah kiri itu proses pertama menerapkan tusuk flanel itu pada bagian buruk kain. Jadi hasil sulaman itu nanti pada saat dilihat itu pada bagian baik kain itu akan muncul suatu bayangan anak-anak. Seperti ini pada bagian buruk kainnya ya, hasil persilangan tusuk flanel. Pada bagian baik kain muncullah ya motif seperti tikam jejak garis kayak jahitan ya, jahitan lurus yang membentuk motif-motif. Itu bagian baik kainnya atau motif sulaman bayangannya. Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang materi sulaman bayangan ya. Semoga kalian punya bayangan motif ya di sini. Yang pasti tugas kamu berikutnya adalah menentukan motif sulaman bayangan itu seperti apa. Terima kasih, saya Bu Miftahul Jannah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.